Demokrasi, sek asik. Saya Ismail Fahmi, Kepala Kejaksaan di Kabupaten Semarang. Kejaksaan sini memiliki posisi yang strategis dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan stabilitas nasional. Bagaimana kejaksaan berperan dalam mengawal proses demokrasi, Mencarikan titik terang tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan. Harapan kejaksaan ya pemilu yang adil dan transparan. Karena untuk menjadi orang bermanfaat, tentunya butuh keikhlasan, butuh pengorbanan, dan tentu butuh perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi, sek asik. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada demokrasi kali ini kita kedatangan tamu nih, Pak Jaksa. Ini beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Ismail Fahmi, SHMH. Boleh minta tepuk tangan dulu. Kita akan berbincang-bincang tentang peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan demokrasi di Indonesia. Oke, silahkan disapa dulu pemirsa yang ada di rumah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Oke, Bapak. Untuk pembukaan nih, kami ingin lebih memahami peran kejaksaan dulu, Pak. Bisa dijelaskan secara singkat apa saja fungsi kewenangan kejaksaan di Indonesia? Iya, bahwa fungsi kejaksaan adalah menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka, terus melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang. Sedangkan kewenangan kejaksaan itu banyak macamnya, Mas. Ada di bidang pidana. Di bidang pidana, pertama itu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tetap. Terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Ada lagi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sedangkan di bidang perdata dan transaksi negara, kejaksaan punya kewenangan bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedangkan untuk bidang keterlibatan ketentraman umum seperti saat ini itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, ada mengawasi peredaran barang cetakan, ada mengawasi kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Terus ada melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Terus ada juga kewenangan kejaksaan di pemulihan aset. Itu melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengambilan aset oleh aset perolehan dari tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Terus di bidang intelijen penegakan hukum itu menyelenggarakan fungsi penyidikan, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Ada menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Terus kewenangan lainnya yaitu mengajukan peninjauan kembali, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Ada juga memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum. Gitu. Oke. Banyak ya, Mas ya? Banyak sekali ternyata ya, Pak. Oke, baik nih, Pak. Terus saya mau tanya nih, dalam konteks demokrasi ya, Pak ya, menurut Bapak itu apa posisi strategis kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum? Posisi strategis kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum itu adalah penegak hukum yang independen. Kejaksaan memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum sehingga dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Terus sebagai pengawal demokrasi, di mana kejaksaan berperan sebagai pengawal demokrasi dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan serta melindungi hak-hak warga negara. Terus di bidang pengawasan kekuasaan, kejaksaan dapat mengawasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Terus untuk penjaga keadilan,
Kejaksaan itu berperan sebagai penjaga keadilan dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang, status sosial ataupun kekuasaan. Terus posisi strategis lainnya adalah di pengamanan stabilitas nasional. Kejaksaan dapat berperan sebagai pengaman stabilitas nasional dengan menangani kasus-kasus yang dapat mengancam stabilitas nasional seperti kasus korupsi, terorisme, dan lain-lainnya. Dengan demikian, kejaksaan sini memiliki posisi yang strategis dalam menjaga demokrasi, keadilan, dan stabilitas nasional Indonesia. Gitu, Mas. Selanjutnya nih, Pak. Apa makna keadilan demokratis menurut kejaksaan dan bagaimana hal ini dijadikan pijakan dalam bekerja? Jadi kalau keadilan demokratis menurut kejaksaan adalah konsep keadilan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu keadilan yang adil dan merata. Keadilan demokratis memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang, status sosial ataupun kekuasaan. Sedangkan partisipasi masyarakat, keadilan demokratis melibatkan partisipasi masyarakat tentunya, Mas, dalam proses penegakan hukum sehingga masyarakat dapat merasa memiliki dan berpartisipasi dalam menjaga keadilan. Terus ada transparansi dan akuntabilitas tentunya. Keadilan demokratis menurut transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses hukum yang berjalan. Selanjutnya dalam bekerja, kejaksaan menjadikan keadilan demokratis ini sebagai pijakan dengan menerapkan hukum secara adil dan merata. Kejaksaan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua warga negara. Terus melibatkan partisipasi masyarakat, ya kan? Terus ada juga menjaga transparansi dan tentunya akuntabilitas dalam proses publikasi maupun dalam proses penanganan perkaranya. Dengan demikian jelas ya Mas ya, kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penegak hukum yang adil, transparan dan akuntabel serta memastikan bahwa keadilan demokratis dapat terwujud dalam masyarakat. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, selanjutnya kita akan menggali tentang peran kejaksaan dalam konteks demokrasi. Bagaimana kejaksaan berperan dalam mengawal proses demokrasi, misalnya dalam pemilu atau pilkada? Jadi bagaimana kejaksaan berperan dalam mengawal proses demokrasi, misalnya dalam pemilu dan atau pilkada itu jelas bahwa kejaksaan itu mengawasi kampanye pemilu dalam atau pilkada. Dalam hal ini kejaksaan dapat mengawasi kampanye atau pilu pilkada untuk memastikan bahwa kampanye tersebut berjalan secara adil dan tidak melanggar hukum. Terus kejaksaan dapat menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu atau pilkada seperti kasus money politik, kampanye hitam atau pelanggaran lainnya, ya kan? Terus kejaksaan juga dapat mengawasi penggunaan dana kampanye untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparansi dan akuntabel. Terus kejaksaan juga harus menjaga netralitas ASN, ya kan? Jadi kejaksaan dapat menjaga netralitas ASN dalam proses pemilu untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis tentunya. Terus ada juga dalam hal kejaksaan dapat mengawasi penggunaan sarana dan prasarana pemerintah dalam kampanye, ya kan? Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut tidak digunakan secara tidak adil. Dengan demikian jelas kejaksaan dapat berperan penting dalam mengawal proses demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa proses pemilu dan pilkada itu berjalan secara adil, transparan, dan tentunya akuntabel. Siap. Untuk sejauh mana nih Pak, kejaksaan terlibat dalam menangani pelanggaran hukum terkait politik uang atau tindak pidana pemilu? Jadi keterlibatan kejaksaan dalam menangani perkara hukum terkait politik uang atau tindak pemilu lain itu adalah tentunya kita sudah terbentuk Bawaslu, ya kan. Jadi kejaksaan akan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu, ya kan, dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Bawaslu dapat meneruskan penemuan dan laporan tentunya pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Indonesia dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unsur kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu, kan gitu. Makanya disebutlah Gakumdu, sentra Gakumdu. Terus dalam penanganan kasus, kejaksaan dapat menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu termasuk yang tadi disebutkan terus melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Terus dalam hal pengawasannya, kejaksaan dapat mengawasi proses pemilu untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan, aturan, dan undang-undang yang ada. Terus gimana selanjutnya kerjasama dengan kepolisian tentunya. Kejaksaan bekerjasama dengan kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran pemilu. Penyidik kepolisian dalam hal ini paling lama 14 hari diterima laporan harus menyampaikan penyidikan berkas perkaranya kepada penuntut umum dalam hal ini kejaksaan, ya kan.
Dalam hal penetapan tersangka dalam kasus soal pemilu termasuk politik setelah terima berkas perkara dari kepolisian akan diserahkan ke kejaksaan. Selanjutnya proses penyelesaian pemilu itu akan dilakukan eh, sidang di pengadilan negeri untuk mencarikan titik terang tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan. Dengan demikian jelas ya, kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu di Indonesia. Selanjutnya nih Pak, tantangan utama kejaksaan dalam menindak perkara-perkara yang berhubungan dengan politik. Apakah sama dengan yang lain? Ya, kalau misalnya apakah kejaksaan tantangan utama di kejaksaan itu ya tadi kalau kejaksaan dapat menghadapi tekanan politik dari pihak terkuasa atau milik kepentingan politik sehingga dapat mengaruhi independensi objektivitas kejaksaan ya kan. Keterlibatan pejabat tinggi misalnya dalam tantangan ini melibatkan kekuasaan dan pengaruh yang besar kan gitu ya. Sehingga dapat mengurangi kemampuan kejaksaan dalam menangani perkara-perkara yang kompleks. Terus juga melihat kasusnya Pak. Kasusnya itu kompleksitas kasusnya. Perkara-perkara yang berhubungan politik seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak sehingga dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang besar untuk menyelesaikannya. Terus persepsi publik juga itu di mana kejaksaan dalam hal ini mendapatkan persepsi publik dalam mengaruhi reputasi dan kredibilitas kejaksaan. Terutama jika perkara-perkara yang ditangani kejaksaan memiliki implikasi politik yang besar kan gitu. Terus keterbatasan hukum. Kejaksaan harus beroperasi dalam rangka hukum, dalam kerangka hukum yang ada ya kan sehingga dapat menghadapi keterbatasan dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan politik. Dengan demikian, kejaksaan perlu memiliki independensi tentunya, profesionalisme, dan integritas yang tinggi dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan politik. Oke. Selanjutnya nih Pak, dalam proses legalisasi dan kebijakan publik, apakah kejaksaan memiliki ruang untuk memberi masukan atau kontrol hukum? Kalau dalam proses legalisasi dan kebijakan publik, sekiranya kontrol hukum, ya, kejaksaan dalam hal ini memiliki ruang untuk memberi masukan atau kontrol hukum dalam proses legalisasi dan kebijakan publik. Berikut ini maksudnya adalah beberapa kejaksaan yang peran yaitu yang pertama tuh memberikan pendapat hukum, ya kan? Kejaksaan dapat memberikan pendapat hukum kepada legislatif atau eksekutif tentang rancangan undang-undang atau kebijakan publik yang sedang dibahas. Terus mengawasi kesesuaian dengan hukum. Kejaksaan dapat mengawasi kesesuaian rancangan undang-undang atau kebijakan publik dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hukum. Memberikan saran dan rekomendasi. Kejaksaan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga legislatif atau eksekutif tentang sebagaimana meningkatkan kualitas hukum dan kebijakan publik. Terus ada juga mengikuti proses legislasi tentunya, di mana kejaksaan dapat mengikuti proses legislasi dan memberikan masukan pada tahap-tahap tertentu seperti pada saat pembahasan rancangan undang-undang. Dengan demikian, saya rasa kejaksaan dapat berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan nantinya ini sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa peran kejaksaan dalam proses legislasi dan kebijakan publik harus dilakukan secara profesional tentunya dan independen dan telah dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun dengan kekuasaan gitu. Oke, terkait independensi nih Pak dan integritas. Karena lembaga negara termasuk KPU juga ya Pak ya, Iya. selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya soal independensi lembaga penegak hukum. Bagaimana kejaksaan menjaga independensinya dari intervensi dari pihak-pihak tertentu? Kejaksaan dapat menjaga independensinya atau dari intervensi dari pihak tertentu dengan beberapa cara. Misalnya itu yang pertama itu kita tetap mengacu pada undang-undang kejaksaan ya, dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat memastikan keputusan diambil itu berdasarkan hukum, bukan karena tekanan dari pihak tertentu. Jadi dalam bekerja artinya itu kejaksaan harus berpedoman dengan undang-undang kejaksaan maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah menjaga profesionalisme. Kejaksaan harus menjaga profesionalisme dan integritas tentunya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ya kan, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil itu berdasarkan pada hukum dan kepentingan masyarakat, bukan karena kepentingan pribadi atau politik, ya kan. Yang ketiga adalah menghindari konflik kepentingan, ya kan. Kejaksaan harus menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya tentu dan wewenangnya, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Selanjutnya adalah tetap menjaga kerahasiaan, ya kan. Kejaksaan harus menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat memastikan bahwa informasi yang sensitif tidak bocor ke pihak-pihak, ya kan.
Terus ada selanjutnya mengembangkan sistem pengawasan internal, di mana kejaksaan dijalankan secara profesionalisme dan independen, ya kan, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan secara aktif, efektif dan memastikan tugas padangnya itu secara profesional dan independen. Lanjutnya itu meningkatkan transparansi juga, di mana kejaksaan harus meningkatkan transparansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat memastikan bahwa masyarakat dapat membantu dalam mengawasi kinerja kejaksaan. Jelas dengan demikian, kejaksaan dapat menjaga independensinya dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan efektif. Oke. Apa langkah konkret yang dilakukan kejaksaan dalam membangun integritas internal agar tetap dipercaya publik ya, Pak? Jadi langkah konkret yang dilakukan oleh kejaksaan dalam membangun integritas agar tetap dipercaya publik, yang pertama adalah mengembangkan kode etik. Ya. Kejaksaan dapat mengembangkan kode etik yang jelas dan transparan tentunya untuk memastikan bahwa seluruh pegawai kejaksaan memahami standar perilaku yang diharapkan. Dalam hal ini kode etik ya yang pertama. Yang kedua adalah melakukan pelatihan dan pendidikan. Dalam hal ini kejaksaan dapat melakukan pelatihan dan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai kejaksaan tentang integritas dan etika. Terus yang ketiga itu mengembangkan sistem pengawasan internal, di mana kejaksaan dapat mengembangkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dijalankan secara profesional dan transparan tentunya. Terus selanjutnya mengadakan pemantauan dan evaluasi. Dalam hal ini tentunya kejaksaan dapat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa integritas di internal kejaksaan tetap terjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tentunya. Apalagi yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan transparansi. Kejaksaan dapat meningkatkan transparansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dapat memastikan bahwa masyarakat itu dapat memantau dan mengawasi kinerja yang telah dilakukan oleh kejaksaan. Selanjutnya adalah mengembangkan sistem pengaduan, ya kan. Dalam hal ini kejaksaan dapat menggunakan sistem pengaduan yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat dapat melaporkan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kejaksaan. Ada juga mengambil tindakan disiplin tentunya. Setelah itu, kejaksaan dapat mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan, sehingga dapat memastikan bahwa integritas di internal kejaksaan itu tetap terjaga. Dengan demikian jelasnya Mas ya bahwa kejaksaan dapat membangun integritas internal yang kuat dan tetap dipercaya publik. Itu. Nah, sekarang terkait dengan edukasi publik dan kolaborasi. Bagaimana upaya kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak-hak demokratis mereka, Pak? Jadi gini, bahwa kejaksaan dapat melakukan beberapa upaya untuk memberikan edukasi hukum pada masyarakat terkait hak-hak demokratis mereka. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah di kejaksaan itu melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini kejaksaan melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat tentang hak-hak demokratis mereka seperti hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan informasi. Terus ada juga di mana kejaksaan bekerjasama dengan LSM, ya kan? Kejaksaan dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak demokratis mereka, bekerjasama dengan, terus ada juga dalam hal penggunaan media sosial. Kejaksaan dapat menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak seperti mereka itu, seperti hak demokratis seperti yang tadi dikatakan melalui Twitter, Facebook atau Instagram atau media sosial lain yang dikelola oleh kejaksaan tentunya. Terus adanya penyebaran informasi. Ini memberikan informasi tentang hak-hak demokratis masyarakat melalui berbagai cara seperti melalui brosur, poster atau selebaran, kan gitu. Selain melalui media sosial tadi. Selain itu saya juga memberikan pengajaran hukum, ya kan. Dan sama ini kejaksaan memberikan pengajaran hukum kepada masyarakat untuk memberikan edukasi hukum kepada siswa tentang hak-hak demokratis mereka. Terus penggunaan teknologi jelasnya, kejaksaan dapat menggunakan teknologi memberikan edukasi hukum juga kepada masyarakat tentang hak-hak demokratis mereka melalui aplikasi mobile atau website gitu. Dan dengan demikian jelas kejaksaan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak demokratis mereka dan promosikan keadilan kesetaraan dalam
masyarakat dalam hal pemilu maupun hak-hak mereka dalam hal demokratis. Apakah ada program khusus Pak Kejaksaan yang menyasar generasi muda atau pemilih pemula dalam hal kesadaran hukum dan demokratis? Oh iya, ada. Seperti tadi saya terangkan yang sebelumnya terus juga tadi, apa yang saya terangkan tadi dalam hal publikasi. Jadi Undang-Undang Kejaksaan jelas melalui program penyuluhan hukum, kami hadir di desa-desa untuk menyampaikan pesan agar melakukan pemilu tanpa adanya hal-hal pelanggaran pemilu. Terus memilih sesuai kemampuan hal-hal yang sama kami lakukan itu melalui penerangan hukum, yaitu program Jaksa Masuk Sekolah. Ya kan, kita sampaikan ke generasi muda pelajar yang ini yang kita baru pelajar atau pemilih pemula kan di situ. Mungkin itu yang bisa kita, ada penyuluhan hukum, ada jaksa masuk sekolah, ada jaksa garda desa, itu sebagai bahan kita salah satunya untuk memberikan kesadaran hukum dalam demokrasi di masyarakat. Dalam membangun keadilan demokratis nih Pak, sejauh mana Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga penegak hukum lainnya? Dalam kejaksaan dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam membangun keadilan demokratis. Contohnya adalah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah yang koordinasi dengan Bawaslu. Dalam hal ini, kejaksaan dapat bekerja sama dengan Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu, ya kan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu. Kerjasama dengan KPU. Kejaksaan bekerja dengan KPU dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, ya kan? Terus ada juga kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan dapat bekerja dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Mahkamah Agung dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan keadilan demokratis, ya kan? Terus melakukan pengawasan dan pemantauan, ya kan? Di hal ini juga bekerja sama dengan pemantau pemilu, ya kan? Terhadap proses pemilu dan penegakan hukum. Terus ada juga yang dilakukan kejaksaan adalah pertukaran informasi juga antar sesama penyelenggara pemilu, ya kan. Dalam hal ini kerjasamanya dengan lembaga lain dalam melakukan pertukaran informasi dan data tentang keadaan dan demokrasi dalam hal menunjang pemilu supaya berjalan lancar sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Dan kerjasama ini kejaksaan dapat memastikan bahwa keadilan demokratis dapat terwujud dan proses pemilu dapat berjalan secara adil dan transparan, ini adalah karena kebersamaan kita semua, APH dan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan yang sesuai dengan aturan maupun tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Mungkin itu. Oke, nah ini udah masuk ke segmen terakhir nih Pak, yaitu tentang evaluasi dan harapan ke depan. Menurut Bapak ini, apa pencapaian terbesar Kejaksaan dalam satu dekade terakhir dalam menjaga demokrasi? Dalam satu dekade terakhir, Kejaksaan telah berperan penting dalam menjaga demokrasi Indonesia. Beberapa indikator menunjukkan kemajuan dalam stabilitas ekonomi dan demokrasi yang sudah dilakukan, yaitu ya tadi dalam satu dekade terakhir ini menangani kasus pelanggaran pemilu, ya kan, sehingga membantu menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan. Terus meningkatkan kesadaran hukum, ya kan. Tadi sudah dikatakan ada kita melakukan penyuluhan hukum, ada pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi dalam proses demokrasi. Terus yang kita lakukan juga ada kerjasama tadi dengan lembaga lain, di mana seperti Bawaslu dan KPU untuk memastikan proses pemilu itu berjalan adil dan transparan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Terus tantangan dan harapan ke depannya ya kita bisa tantangan dan harapan untuk ke depan kejaksaan ya bisa meningkatkan, ya kita bersama-sama bisa meningkatkan indeks demokrasi Indonesia, perlu meningkatkan indeks demokrasi yang telah yang berapa tahun ini kita bisa tingkatkan indeksnya kan gitu. Terus yang kedua menghadapi tantangan eksternal, ya kan, Indonesia perlu menghadapi tantangan eksternal seperti pelambatan ekonomi global dan perang, ya kan gitu, seperti itulah yang kita pengennya ya ke depan itu tantangan eksternal itu bisa kita lalui sehingga Indonesia itu menjadi negara yang demokratis, maju dan sejahtera tentunya. Terus bisa meningkatkan stabilitas ekonomi, ya kan. Jadi kejaksaan perlu terus meningkatkan peranannya dalam menjaga demokrasi dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya nih, apa evaluasi atau refleksi dari Kejaksaan atas dinamika demokrasi kita hari ini, Pak? Jadi refleksi dari Kejaksaan atas dinamika demokrasi Indonesia hari ini dapat meliputi beberapa aspek ya. Seperti yang pertama adalah kualitas penegakan hukum, ya kan.
Jadi kejaksaan perlu mengevaluasi kualitas penegakan hukum dalam proses demokrasi, termasuk penanganan kasus pelanggaran pemilu dan korupsi, kan gitu. Terus aspek lagi partisipasi masyarakat, tentunya kejaksaan perlu mengawasi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk partisipasi dalam pemilu dan proses pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas tentunya itu perlu juga, di mana kejaksaan perlu mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, termasuk transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan tentunya. Terus kemampuan menghadapi tantangan ya juga di sini kejaksaan perlu mengevaluasi juga kemampuan lembaga penegak hukum dan menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh demokrasi, termasuk penyebaran hoak dan polarisasi politik tentunya ya. Terus refleksi dan rekomendasinya apa? Ya, tentunya kejaksaan akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, ya kan? Dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani kasus yang kompleks dan meningkatkan kualitas penegakan hukum ke depannya. Terus meningkatkan partisipasi masyarakat, ya kan? Ini juga peran kejaksaan meningkatkan proses demokrasi melalui pendidikan politik dan penyuluhan hukum. Terus rekomendasinya apa? Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tentunya. Kejaksaan perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi supaya bisa berjalan dan diketahui masyarakat. Terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, ya kan? Dalam hal ini termasuk dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan hukum dan dalam menjaga demokrasi. Kejaksaan dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam menjaga demokrasi dan meningkatkan kualitas penegak hukum di Indonesia ke depannya. Oke. Yang terakhir nih Pak, apa harapan kejaksaan terhadap demokrasi Indonesia ke depan, terutama dalam mewujudkan keadilan pemilu? Harapan kejaksaan ya pemilu yang adil dan transparan. Kejaksaan ini berharap pemilu dapat berjalan dengan adil dan transparan tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Terus meningkat kualitas penegakan hukum, ya kan? Di sini sehingga dapat memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat ditangani secara efektif dan efisien sesuai dengan porsinya, kan gitu. Terus meningkatkan kesetaraan hukum masyarakat, berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya keadilan pemilu dan hak-hak mereka dalam proses demokrasi. Terus adanya kerjasama dengan lembaga lain, ya kan? Kejaksaan berharap bekerjasama dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus mengatasi tantangan demokrasi tentunya yang dihadapi oleh demokrasi ini adalah ada seperti penyebaran hoak dan polarisasi politik sehingga dapat memastikan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Jadi kejaksaan dapat memastikan atau memainkan peran yang penting dalam wujudkan keadilan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Siap Bapak. Terima kasih, ini jawaban panjangnya. Oke, untuk podcast demokrasi ini biasanya ditutup dengan kata-kata nih Pak. Saya minta kata-kata. Iya. Nanti saya teriak dulu, Bapak baru menjawab. Oh gitu. Udah siap Pak? Kamu teriak, aku jawab gitu? Iya. Oh gimana coba? Misalkan kata-kata hari ini Pak Ismail. Oh iya. Gitu Pak. Oh gitu, oke, siap. Udah siap kata-kata ya? Oke, boleh. Oke. Kata-kata hari ini Pak Ismail. Untuk nampak baik itu mudah. Dengan kita diam saja, tidak berbuat apa-apa, yang nampak adalah kebaikan. Yang susah adalah menjadi orang bermanfaat. Karena untuk menjadi orang bermanfaat, tentunya butuh keikhlasan, butuh pengorbanan, dan tentu butuh perjuangan. Mungkin kata-kata. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.